Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya khadirun usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita kembali diberi nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, diberi sehat, sempat, mudah untuk bisa mengerjakan sholat maghrib berjamaah, kemudian majelis ta'lim. Sholawat juga salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan sambung teruskan pembacaan kitab Kasifatus Saja Syekh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi ala Safinatin Najah fi Usuluddin wal Fiqhi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah memberikan keberkahan, kerahmatan dan juga ampunan bagi beliau, para guru beliau, para murid beliau, dan sampai kepada kita yang pada malam hari ini mengkaji kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Pada alhamdulillahirabbil alamin, kemarin kita sudah sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Sumayalihi alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddini wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i khatimin nabiyyin wa alihi washabbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Setelah kita menyampaikan pembahasan dari keterangan qaul Bismillahirrahmanirrahim, kemudian di dalam syarah kitab Safinatun Najah ini diterangkan tentang alhamdu. Ma makna alhamdu? Ai atana bil kalam alal jamil wal ikhtiyari ma'a jihati tabjil wa ta'dim sawa'un kana fi muqabalati ni'matin aw la mustahiq. Alhamdulillah itu adalah satu pujian yang diucapkan dengan perkataan yang terindah dalam pilihan kosakata dengan tujuan untuk mengagungkan, untuk menjadikan ta'zim, ya, menghormati dan mengagungkan. Sama halnya ketika kita mendapatkan nikmat ataupun kita tidak atau merasa tidak mendapatkan nikmat. Wa hadza wal hamdu lil al-lughawi talabat bada'ah bihi wa amal hamdu al-istilahi fala tatlubu al-bada'ah bihi wa huwa fi'lun yadullu ala ta'dhimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamid aw ghairihi sawa'un kana dzalika qaulan bil lisan aw i'tiqadan bil jinan aw amalan bil arkan allati hiya a'dha. Yang kita sebut tadi sana itu alhamdu itu adalah pujian, itu hanya sebatas makna kamus. Sedangkan definisi hamdu, ya, atau segala puji itu adalah pengagungan dan juga penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk, ya, dari rasa syukur kita, baik itu berupa perkataan, perilaku, ya, atau juga, ya, dari perkataan maupun perilaku yang kita tujukan untuk mengagungkan dan menghormati al-mun'im, yaitu zat yang memberikan nikmat kepada kita. Sawan kana mun'iman alal hamid au ghari, ya, apabila kita mengakui beliau adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji atau tidak, maka hak pujian itu memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Sawan kana dzalika qaulan bil lisan aw i'tiqadun bil jinan aw amalan bil arkan. Yang dituntut dari syukur itu dengan mengucapkan alhamdulillah adalah keyakinan dengan hati, lalu amalan dengan anggota badan,
dan juga perkataan dengan lisan tadi. Maka kita merasa mendapatkan nikmat atau tidak merasa, kita diwajibkan untuk bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi kadang-kadang para hadirin, kita sesungguhnya sudah mendapatkan anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebagian yang bisa mendeteksi, merasakan, lalu merefleksikan syukurnya dengan mengucapkan alhamdulillah, mengerjakan perintah-perintahnya dengan anggota badan dan bertambah yakin di dalam hatinya. Maka itulah keimanan yang sempurna dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada hamba tersebut. Tapi banyak dari kita merasa tidak mendapatkan nikmat. Nah ini ya. Padahal Allah telah menyempurnakan nikmatnya dengan 3 nikmat. Apa itu? Nikmatul ijad. Yang pertama, nikmat keberadaan kita di dunia ini. Yang kedua, nikmatul imdad, nikmat dengan disediakannya fasilitas supaya kita bisa bertahan di atas muka bumi ini. Yang ketiga, nikmatul irsyad, nikmat di mana kita diberi hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mempunyai pengetahuan, kesadaran untuk mengenal Allah lalu mengibadahi Sang Khalik tadi. Kira-kira di antara kita ada ya yang sebelum lahir itu sudah punya cita-cita. Wah, aku tak lahir tak ono ning dhuwur donya, tak nglakoni A sampai B sampai C sampai Z. Ada yang seperti itu? Kita belum ada ini, tapi sudah punya cita-cita. Aku meneng donya. Nek wis tekan donya, aku melakukan aktivitas A, B, C, C dan D, D dan A sampai kepada Z. Ada enggak yang seperti itu? Tidak ada. Berarti kita diadakan atau mau ada sendiri? Diadakan. Kalau kita sudah diadakan dan sudah wujud di muka bumi ini, itu satu nikmat, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena proses terjadinya kita itu harus menggugurkan puluhan juta pesaing kita, Pak. 1 cc dari mani itu isinya berapa bibit? Ada yang tahu? 1 cc itu sak tes gitu ya. Padahal bangun itu tes gitu ya. Berapa? 1 cc mani itu berapa bibit calonnya? Puluhan ribu. Puluhan ribu dari beberapa cc yang dikeluarkan oleh orang tua kita, itu hanya 1 zigot namanya dari sel yang ada di dalam mani tadi yang bisa menembus ke dalam ovarium dan bisa tumbuh di dalam ovum tadi. Kompetitornya itu puluhan ribu. Jadi kalau ada orang yang sudah sampai saat ini jadi manusia, terus bola-bali ngemek sirah gitu ya, wah percuma aku urip koyo ngene. Itu berarti dia nggak paham tentang anugerah Allah berupa nikmat diberikan wujud di atas dunia ini. Karena kita tidak pernah punya harapan dulu sebelum ada untuk bisa seperti sekarang ini. Dan kita juga sampai saat ini tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Ya, ada yang sudah tahu, pasti besok saya akan, pasti loh ini. Nggak ada. Maka Nabi ketika mengatakan ya sudah, kalau memang pertanyaan seperti itu, besok saya jawab tanpa menggunakan insya Allah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sekelas Nabi pun ruh dan juga keberadaan beliau di genggaman Allah Subhanahu wa taala mutlak. Sehingga tidak ada seorang yang tahu masa depan itu sebetulnya nggak ada. Cuman perkiraan, cuman asumsi yang kebetulan selaras dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka ketika kita berada di dunia ini nikmat yang luar biasa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkesempatan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kita berada di atas dunia ini karena nikmat ijadnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah ngarep, kita nggak pernah ngarang, kita nggak pernah nulis sebelumnya skenario tentang kehidupan kita. Tahu-tahu kita ada di dalam kandungan ibu kita, lalu dilahirkan ke dunia ini, lalu jadi sebagaimana yang ada pada diri kita sekarang. Ada yang sudah merencanakan yang seperti ini? Rata-rata yang direncanakan gagal, rata-rata. Kenapa? Karena kesesuaian dengan takdir tadi sangat terbatas. Ya. Kalaupun ada yang sempurna, didesain lalu dicita-citakan dan terjadi sebagaimana apa yang dicita-citakan dan desainnya tadi, itu hanya merupakan keselarasan dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah ada di muka dunia ini, apapun kondisi kita, merasa mendapatkan nikmat atau tidak merasa mendapatkannya, wajib bagi kita bersyukur kepada Allah dengan memujinya. Salah satu diksi pilihan dari Allah sendiri untuk memuji keagungannya yaitu dengan mengatakan alhamdulillah. Kalau kita bahasakan dalam bahasa Jawa itu lebih detail gitu ya. Alhamdulillah utawi sekabehaning puji lillah iku tetep keduwe Allah Subhanahu wa taala. Al di sini adalah al yang mencakup segala bentuk pujian. Maka ketika kita mendapatkan pujian dari sesama makhluk, dari sesama kita, wajib dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, saiki wis mapan ya Mas. Alhamdulillah, ini semua adalah anugerah dari Allah ya. Masya Allah, biyen sampean ra koyo ngene, saiki kok meleh dadi ya sukses, meleh dadi tambah bagus, tambah ayu. Maka dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Dan semua kita sudah tahu ketika ditanya oleh teman kita, saudara kita, orang-orang dekat kita, bagaimana kabar jenengan? Apa yang pertama kali terucap pada lisan kita? Alhamdulillah. Kenapa? Karena itu tuntutan dari syariat supaya kita bersyukur kepada Allah atas apa yang ada pada diri kita. Kita merasa mendapatkan nikmat atau tidak merasa. Karena rasa itu objektif apa subjektif? Subjektif. Rasa itu subjektif. Piye mau masakne dah? Wah, kurang asin. Yang seneng asin mengatakan kurang asin. Tapi yang tidak suka asin, sukanya gurih mengatakan masakan paling enak yo ning kene iki. Padahal bagi orang lain ya enggak gitu-gitu amat gitu ya. Yang lain yang dia suka manis, iki terlalu gurih dah, kurang jawani gitu. Nah, itu karena rasa itu apa? Subjektif. Nah, objektivitas itu mutlak yang dinamakan kebenaran tadi. Maka alhamdulillah itu objektif, Pak. Karena tidak ada yang patut dipuji, enggak ada yang patut disanjung, enggak ada yang patut untuk mendapatkan apa, Pak? Pangalembono ya, pujian yang begitu ya tinggi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mendapatkan pujian, maka kembalikan segala bentuk pujian tadi kepada sang pemilik pujian tadi, siapa? Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan alhamdulillah. Karena kita hanya kadang-kadang merasa tidak mendapatkan nikmat, padahal Allah sudah mencakup semua ya, dari keluasan rahmatnya memberikan nikmat kepada semua makhluknya. Ada yang pernah tahu harga oksigen satu tabung itu berapa yang besar? Mahal ya. Pokoknya mahal ya.
Dan kita sehari itu butuh berapa tabung kira-kira kalau untuk konsumsi oksigen kita? Ada yang tahu? Ya mungkin 5 sampai 7 ya. Kalau kritis itu sampai 10. Tapi kalau normal itu biasanya 4 sampai 5 tabung cukup. Kalau maaf ya, 1 tabung itu harganya digawe ngawur ya. 250 kali 5 1.250.000 kali umur awake dhewe pirang tahun Pak? Kira-kira gajine kita untuk membayar oksigen saja cukup enggak? Dan Allah beri gratis pada kita. Maka setiap kita ya setelah tidur di malam hari yang kita rasakan dan membuka mata diberi kesempatan untuk hidup kembali, apa yang pertama kita ucapkan? Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Nah itulah karena rasa itu subjektif. Kadang-kadang kita merasa tidak mendapatkan anugerah dari Allah, padahal semua makhluk Allah sudah mendapat cakupan rahmat dan juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terangkan yang merasa maupun tidak selayaknya mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk pujian kepada Allah yang telah menjadikan keberadaan kita di muka dunia ini. Itu namanya nikmat apa namanya? Kita ada di dunia ini nikmat apa namanya? Nikmatul ijad, nikmat keberadaan di atas muka bumi ini. Karena tidak ada salah satu di antara kita sekalipun yang pernah merencanakan sebelumnya akan hidup di dunia, akan melakukan A sampai B sampai C sampai Z. Itu enggak ada. Ya tahu-tahu kita keluar aja dari rahim ibu kita, tahu-tahu kita besar aja, tahu-tahu kita jadi seperti sekarang ini. Ya. Karena apa? Karena nikmat ijad tadi. Maka seburuk apapun ya orang yang pernah melahirkan kita, tuntutan di dalam syariat adalah menghormati mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang menjadi sarana keberadaan kita. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa saja yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, hakikatnya dia tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Allah. Nah, ini nanti tentang birrul walidain ya. Kenapa kita harus birrul walidain? Salah satunya karena orang tua kita adalah sarana keberadaan kita di muka bumi ini. Apa ada orang yang bisa ada di muka bumi ini tanpa ayah dan bunda? Ada enggak? Ada. Nabi Adam. Cuman satu tok, Pak. Orang yang adanya tanpa ayah dan bunda, apa cuma Nabi Adam? Ibu Hawa. Ibu Hawa itu tanpa ayah, tanpa ibu, Pak. Tapi diambilkan dari tulang rusuk. Setelah mereka berdua, hanya ada satu kasus ya. Anak yang dilahirkan tanpa ayah, Isa. Dan Allah menciptakan untanya Nabi Soleh itu tanpa induk, Pak. Ya. Maka kalau pola pikir para nabi, para rasul, para solihin itu pokoknya pasrah ke Gusti Allah mesti beres, mesti isoni. Kenapa? Allah mempunyai sifat maha di dalam segalanya. Ketika kaum soleh ya, kaum Samudnya Nabi Soleh itu mengatakan, kalau memang kamu punya Tuhan yang maha segalanya, tolong keluarkan unta dari dalam batu ini. Nabi nggak pernah pusing. Iki piye umat kok njaluke sing neko-neko, terus aku kudu piye? Nggak ada yang berpikirkan situ. Tinggal minta saja kepada Allah, ya Allah, umatku meminta seperti ini, maka Allah kabulkan dan keluarlah unta dalam batu tadi. Cukup seperti itu. Nah, maka ketika kita sudah ada di muka bumi ini, kita patut bersyukur kepada Allah karena kita sudah mendapatkan nikmatul ijad, nikmat
berada di atas bumi ini supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmatul imdad, Allah tidak menelantarkan dan membiarkan hamba-hambanya yang sudah diciptakan, tapi Allah sudah berikan fasilitas sempurna dari kebutuhan supaya mereka bisa survive di atas muka bumi ini. Cuman kita aja sih kadang-kadang yang orientasinya itu terlalu ideal. Nera ono soto teh hangat terus sate ayam itu katanya sarapan ora matuk gitu ya. Padahal sarana untuk menegakkan tulang punggung belakang itu bukan hanya itu saja. Ya, telo godhog karo wedang putih anget itu juga sudah cukup sebetulnya. Dan Allah sudah memberikan fasilitas itu. Kira-kira keberadaan kita dengan lumbung pangan itu dahulu mana, Pak? Iya, itu tauladan ya Mas Wardi ya. Jadi so tuku wedhuse nek urung duwe pangan ya. Dan Allah seperti itu. Allah belum menciptakan Adam kecuali dunia dan alam semesta ini sudah siap. Maka ketika Adam diturunkan ke muka bumi ini sudah mendapatkan fasilitas imdad tadi. Tidak kelaparan, tidak nelangsa dalam tanda kutip, kurang dalam kebutuhan kesehariannya. Maka ketika kita sudah mendapatkan nikmat bisa hidup di atas dunia dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala semua fasilitas yang menunjang kehidupan dunia kita, maka kita wajib bersyukur kepada Allah alal aqol paling sedikit dengan ucapan tadi, yaitu kalimat alhamdulillah. Ya, kita dulu belum bisa apa-apa disuplai orang tua kita, kita terpenuhi segalanya. Ketika sudah mampu berusaha, orang tua mulai lepas tangan sampai kita mandiri, sampai kita bisa menghidupi keluarga kita. Nanti di titik yang paling rendah kita akan menjadi orang tua yang dicukupi dan disupport oleh anak-anak kita. Tapi rezekinya kan tetap Pak. Dulu dikasih, cari sendiri, lama-lama dikasih lagi. Ya kan? Nah, ini karena apa? Allah menjamin rizki kita. Maka Allah tidak menelantarkan hamba-hambanya dengan dibuat begitu saja, tapi Allah menyediakan fasilitas supaya mereka bertahan, bisa hidup di muka bumi ini, ya. Dan itu diberikan kepada semua makhluk, baik dia mukmin atau kafir. Mukmin yo digawe urip, kafir yo digawe urip. Mukmin yo digawe rezeki, ya, kecukupan. Kafir juga diberi rezeki dan kecukupan. Satu nikmat yang paling istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dua nikmat ini adalah nikmatul irsyad. Apa nikmatul irsyad itu? Nikmat dari Allah berupa petunjuk supaya kita bisa kenal kepada Allah, supaya kita bisa mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak diberikan kepada sembarang orang, Pak. Orang yang sudah hidup, sudah bisa makan dan bertahan, bisa hidup di atas dunia ini, tidak semua dari mereka bisa beribadah kepada Allah. Maka butuh siapa, Pak? Para nabi, para rasul. Lalu mereka datang mengkaji, mendengarkan, meneladani, ya, dari para nabi dan rasul tadi. Kemudian Allah menciptakan para pewaris nabi dan para pewaris rasul. Siapa? Para alim, para faqih, para ahli dalam bidang ilmu-ilmu. Maka semua datang kepada orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah tadi untuk bisa mengenal Allah. Nah, kita sekarang ini, Pak, dalam rangka lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebut kemarin, ya, ketika kita mengatakan bismillah, kita mengucapkan atas nama atau dengan nama Allah. Maka ketika Allah disebut, otomatis sifat-sifatnya yang mulia dan sempurna, nama-namanya yang baik itu
tercakup di dalam nama Allah tadi. Maka kalau kita sudah membaca bismillah, hati kita tenang, pikiran kita tidak semrawut. Kenapa? Kita tahu Allah dengan maha kesempurnaan dan maha kemampuannya bisa menjadikan kita tetap eksis dan terlindungi dari mara bahaya, ya. Sebagaimana kita katakan, ya, tadi saya ketemu Pak Yam. Ketika kita disebut nama Pak Yam, kita pasti langsung teringat, oh Pak Yam yang karakternya seperti ini, sifatnya seperti ini, posturnya seperti ini, bentuknya, kalau ngomong seperti ini. Maka ketika kita kenal dengan Allah, kita beribadah, maka tambah khusyuklah kita dalam beribadah tadi. Nah, ironinya banyak yang belum kenal Allah, sehingga masih galau, masih bingung, masih putus asa, ya kan? Nah, semua itu wajar. Kalau pas dikasih ujian itu ya kaget, ya terus agak ragu, itu wajar. Tapi ketika nanti sudah dikembalikan kepada Allah, muncul ketenangan, muncul ketetapan di dalam hati karena kita kenal Allah dengan segala kesempurnaan nama dan sifat-sifatnya tadi. Ya, maka yang tiga ini, yang nikmatul irsyad, tidak semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapatkannya. Karena hanya orang yang beriman dan orang Islam saja yang mampu merasakan nikmatul irsyad ini, Pak. Ayo milih dari tiga ini, kira-kira yang mau kita pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga pastinya, ya. Kalau yang pertama, yang kedua dan ketiga belum tentu dapat. Banyak orang hidup yang nuwun sewu, Pak, betul-betul diuji oleh Allah dengan serba kekurangan dan keterbatasan. Ya. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakinya lumpuh, tangannya tidak bisa digerakkan. Itu makannya terbatas dari mengandalkan pemberian anaknya setelah berburu atau mencari makanan di sekelilingnya. Dan orang ini termasuk sahabat Nabi yang paling sepuh umurnya, karena sampai mendapati Bani Umayyah. Ya, jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, terus Hasan, Husain dulu, ya. Husain, Hasan, Muawiyah. Nah, di Bani Umayyah inilah beliau masih hidup, Pak. Kira-kira umur beliau kurang lebih 200 tahun. Itu tangan dan kakinya sudah tidak berfungsi, ya, makan di tempat, buang air di tempat. Ketika ada seorang, ya, tentara dari bangsa Umawi tadi yang mendapati orang yang di dalam tenda dengan kondisi yang seperti itu, ya, lisannya tetap mengatakan alhamdulillah yang telah memberikan kepadaku segala nikmat. Alhamdulillah yang telah memberikan kepadaku segala nikmat. Lalu tentara tadi mengatakan, wahai bapak, orang tua, apa yang kamu syukuri dari kondisimu tadi? Kenapa engkau tetap mengucapkan alhamdulillah? Apa kata beliau? Beliau menyebutkan, alhamdulillah saya diberi kesempatan hidup, alhamdulillah saya tetap mendapatkan rizki walaupun melewati anak-anak saya, dan alhamdulillah saya telah mendapati bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya dan kenal kepada Allah dan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala walaupun kondisinya seperti itu, Pak. Ya. Kita tanggalan we bingung, ya. Nggak ketemu tanggal tua bingung kita itu. Pemeneh sing duwe angsuran, ya, kayak saya ini, ya. Kira-kira nek tanggal 15 ya wani meh dibalik kowe. Ben cepet, ben apa, Pak? Ben cepet bayaran meneh gitu, ya, maksudnya. Nah, itu, ya.
Padahal kita tetap makan 3 kali sehari, diberi kesehatan, bisa ke sana ke sini, mendapati orang-orang, bisa berkomunikasi, dan kesempurnaan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain dan yang tidak didapatkan oleh orang-orang seperti kita adalah ketika adzan berkumandang, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mendatangi tempat panggilan tadi. Saya yakin ya, di antara kita yang hadir kalau sudah adzan pasti galau. Wah, kira-kira sholat nanti, mau sholat nang kono wae. Itu yang pertama kali kita pikirkan. Kenapa? Karena kita termasuk yang mendapatkan irsyad dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak, ya sebagaimana masa lalu kita. Ya, sing paling rada mending cek adzan mengko dhisik. Paling jek sak rakaat, engko rada keri-keri rak apa-apa. Sampai ndak sholat betul itu banyak dari kita yang seperti itu, Pak. Yang paling parah nanti sampai yang sahun melalaikan sholat. Sudah diberi nikmat hidup, diberi kesempurnaan rizki, diberi kebaikan dan juga kesehatan. Sholat saja dia enggak, Pak. Lalu di mana rasa syukurnya dan letak alhamdulillah ketika kita implementasikan dalam badan kita adalah dengan mendatangi panggilan Allah berupa adzan dan melakukan aktivitas sholat berupa berdiri, rukuk, sujud, duduk sampai salam. Itu syukur yang paling agung. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah sampai jutaan kali dalam satu hari, kok tidak sholat, percuma. Ya, karena bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengibadahinya tadi. Dan ibadah yang paling sempurna adalah sholat. Maka kita bersyukur ya, alhamdulillah diberi kesempatan hidup, alhamdulillah lagi diberi kecukupan, alhamdulillah lagi diberi kesehatan, alhamdulillah lagi diberi kesempatan untuk bisa ngaji, alhamdulillah lagi bisa menunaikan segala aktivitas ibadah dengan baik dan benar. Begitu, Pak. Karena yang seperti ini tidak diberikan kepada orang lain kecuali muslim mukmin. Kalau mau kaya saja, nggak usah jadi orang muslim, Pak. Jadi korun itu kayanya luar biasa. Kalau mau punya pangkat saja, nggak usah jadi orang muslim, Pak. Jadi Fir'aun saja itu pangkatnya paling tinggi. Kalau mau sekedar hidup saja, nggak usah butuh kita jadi orang Islam. Ya, para ateis itu yang nggak mengenal Tuhan bahkan menentang keberadaan Tuhan itu juga dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah hidup, sudah sempurna ya fasilitasnya, diberi kesempatan kesehatan dan bisa beribadah, alhamdulillah sekali itu adalah kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perasaan kita mendapatkan anugerah atau tidak sesungguhnya itu subjektivitas yang ada pada diri kita. Ketoke penak sing kaya ngono kae. Ketika kita di posisi yang seperti itu, kita akan mengatakan, wah jebule penak sing kaya mbiyen. Ini kan terbukti ya. Kalau tidak terbukti nggak ada itu ya tulisan-tulisan di bawah di bak truk itu. Piye dah penak zamanku mbiyen to gitu kan. Itu kan gara-gara apa? Gara-gara membandingkan nikmat kita dengan orang lain. Padahal orang lain ketika melihat kita itu yo podo Pak Meri. Penak yo Pak Yam wirawiri tok. Padahal beliau juga ketika melihat ya saudaranya ya sama ada keinginan untuk bisa merasakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya tadi. Maka ini merupakan ya
bentuk ya teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk bisa mencakup rasa syukur kita, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah kemudian merefleksikannya dengan syukur yang lain berupa menggunakan kesempatan, kesehatan, waktu luang untuk beribadah kepada Allah. Bil khusus jangan pernah meninggalkan sholat, karena itulah bentuk syukur kita yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbun al-musallih, yaitu zat yang memperbaiki dan mengurus al-alamin, alam semesta ya. Maka ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, itu juga tambahan kesempurnaan bagi aktivitas kita setelah kita mengucapkan alhamdulillah. Wa amalan bihadis Ibnu Majah, kullu amrin dibalin la yubda fihi bilhamdulillah fahuwa ajdam, wa fi riwayatin fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Wal makna ala kulli maqtu'inil barakah wa naqisuha wa qaliluha ya. Maka hadis yang sama dalam hal basmalah itu juga terdapat dalam hamdalah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwasanya setiap urusan yang mempunyai niat yang baik tidak dimulai dengan mengucapkan alhamdulillah, maka akan terputus, akan terpotong dan akan buntu dari rahmat dan kurangnya kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sedikitnya anugerah yang akan didapatkannya. Maka Bapak Ibu sekalian, kesempurnaan dari mengucapkan basmalah ditambah dengan hamdalah. Setelah itu bersolawat kepada Nabi. Sama ketika kita akan memulai sebuah perkataan atau memulai sebuah tulisan, maka ini banyak dipakai oleh semua pengarang kitab. Mereka senantiasa memulai dengan basmalah, kemudian memuji, bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah dan bertawassul menggunakan wasilah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam satu hadis ya, bahwasanya seorang yang menulis ya kitab atau tulisan, lalu di sana ditulis Bismillah summa alhamdulillah, maka barokah dari tulisan itu akan tetap mengalir kepada orang yang menulisnya dan mengucapkannya selama tulisan tadi masih ada. Kita menulis bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, terus tulisan. Lalu kita simpan atau kita wasiatkan, nanti kalau saya tidak ada tolong dibuka tulisan saya. Dan setelah itu ada yang membaca, dan setelah ada yang membaca ditutup lalu disimpan lagi. Berlalu masa yang lama, tulisan yang disimpan tadi masih utuh, maka barokah dari kata bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah tetap mengalir kepada orang yang menulis tadi, Pak. Itu istimewanya, Pak. Nah, jadi ya pisan-pisan nulislah nih bukunya awake dhewe. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kekal dalam tanda kutip ya, bertahan lama, maka selama itu pula barokah dari tulisan tadi sampai kepada yang menulisnya. Berapa banyak Pak kita menemukan ya manuskrip yang usianya ratusan tahun. Pertama kali Al-Quran ditulis itu pada masa siapa? Ya, Utsman. Ya pada masa Rasulullah lah. Pertama kali Quran ditulis itu pada masa Rasulullah. Dan lembaran rontal, tulisan di tulang, pelepah kurma yang itu dijadikan dokumentasi oleh Khalifah Umar setelahnya Utsman, itu sampai sekarang masih ada, Pak.
Coba berapa ribu tahun tulisan itu tetap eksis, Pak. Dan selama itu pula Allah memberikan keberkahan kepada penulisnya. Nah, ini ya, maka beruntung ya kepada para penulis ya, termasuk congratulations to Ustadz Amnu ya, yang setiap bulannya menulis ya. Beliau luar biasa ya, semoga keberkahan dan juga jariah dari tulisan antum senantiasa abadi sampai nanti ada yang tetap ya, otentik dari tulisan-tulisan tadi yang sampai jatuh kepada orang-orang setelah kita, insya Allah. Maka itulah ya kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan ya pembalasan pahala berupa keberkahan ketika kita menulis ya, alhamdulillah, basmalah, hamdalah, summa sholawat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dikatakan dalam keterangan hadis ini wa fi riwayatin fa huwa abtar ya. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala yastahibbu alhamdu fi ibtida'il kitab al-musannif wa qada fi ibtida'i turusil ya, mutarisin wa qiraati talibin baina yaday al-muallimin sawaun qara'a hadisan aw fikhan aw ghairihuma ya. Maka baik ya, ini untuk dilakukan semua ketika kita akan mengucapkan, menulis, atau kita akan membaca ya buku-buku di hadapan para masyayikh kita, baik itu buku fikih, buku tentang apapun ya, selama itu adalah kebaikan, maka membaca bismillah alhamdulillah ya, itu adalah anugerah dan juga keberkahan yang nanti akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala selama tulisan tadi masih ada di dalam kertas yang dimaksud ya. Maka di dalam mazhab Syafi'i disebutkan ya, wa ahsanul ibarat fi dzalika, dan yang terbaik dari perkataan hamdalah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala ba'du Syafi'iyah afdalul mahamid ayyuqalu alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ila akhir. Wa qila afdalul mahamid ayyuqalu alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam adada khalqihi kullahum ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam ya. Jadi ada berapa narasi hamdalah yang dalam pandangan mazhab Syafi'i itu adalah pilihan, yaitu yang otentik alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah ya, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, yang sebagaimana kita sering baca di dalam tahtimud doa, atau yang semuanya dikarang oleh para ulama, yang itu merupakan pujian dan bentuk ya penghormatan dan juga mengagungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa idza ra'a ma yakrihu qala alhamdulillah ala kulli hal rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar ya. Jadi semua narasi hamdalah, baik itu yang otentik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau karangan susunan para ulama, itu boleh untuk diucapkan. Kalau ada yang memang ya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah yang paling utama. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunyatin, itu langsung dari Nabi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah, itu juga ada narasinya dari Nabi. Dan semua karangan dari para ulama, para penyusun dari hamdalah itu boleh diucapkan sebagai bentuk syukur dan juga pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan dan juga kondisi-kondisi tertentu, Nabi mengajarkan tetap mengucapkan hamdalah. Bedanya ketika dalam waktu senang, melihat barang-barang yang disukai, suasana yang menyejukkan hati, Nabi mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat.
Alhamdulillah ya, segala puji milik Allah, binikmatihi, dengan nikmat-nikmat Allah, tatimus sholihat, sempurnalah semua kebaikan. Ya. Jadi kalau ketemu alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat, berarti wong kayak seneng. Ya. Kalau kita baca satu pembukaan alhamdulillah ya, binikmatihi tatimus sholihat, oh berarti suasananya menyenangkan, suasananya menjadikan nyaman. Tapi ketika ketemu dengan orang tadi mengatakan, bagaimana kabarnya mas? Alhamdulillah ala kulli hal. Wah, kita makdek Pak. Kenapa? Kita tahu perkataan hamdalah yang disebut tadi merepresentasikan ketidaknyamanan atau suasana hati yang pas pada waktu itu tidak enak. Atau jangan-jangan kepethuk awake dhewe dhewe ora seneng gitu ya. Naudzubillah. Piye kabare Mas? Alhamdulillah ala kulli hal. Kita lah piye? Aku rasane kene wae po, aja ngono juga ya. Nah, kita komunikasi ya. Apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya usahakan dan seterusnya. Karena ketika saudara kita mengatakan ala kulli halin, maka kita tahu beliau dalam kondisi tidak baik-baik saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, wa rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Rabbi, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, min hali, dari keadaan ahli nar, para ahli neraka. Ya, jadi alhamdulillah ala kulli hal, Allah Rabbi inni a'udzubika min hali ahli nar. Itu doa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang tidak disukai atau hati beliau dalam kondisi mungkin kurang nyaman ya. Sampai di bab ini selesai tentang hamdalah. Hamdalah adalah ya bentuk pujian dan juga refleksi rasa syukur kita kepada Allah dan pengagungannya atas ya keberadaan kita, nikmat semua fasilitas yang kita dapatkan, dan yang paling utama adalah hidayah yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh dari aktivitas kita dalam rangka beribadah kepada Allah adalah bentuk pujian dan juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus salat kita. Maka Nabi mengajarkan dalam segala kondisi untuk tetap mengucapkan alhamdulillah ketika kita merasa mendapatkan anugerah atau dalam tanda kutip merasa tidak mendapatkannya, dengan cara ketika melihat yang senang, hati suka, hati nyaman, kita mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Dan apabila terjadi kebalikannya, maka kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli halin, rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Intaha. Sampai di poin ini ada yang perlu diulang atau ditambah keterangan? Silakan. Cukup? Sudah masuk isya? Sudah. Oke, cukup. Ojo menang-menangan kok tewas dianggap paham, ternyata tidak paham. Silakan. Konsep rezeki. Konsep rezeki ya. Jadi wafis sama rizqukum ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, rezeki kamu itu ada di langit ya. Tapi ketika Allah mengatakan wafis sama rizqukum, Allah juga mengatakan fantasiru fil ar.
bertebaranlah kalian di muka bumi. Wa idza qadaitu musholata fangtasiru fil ar. Kalau sudah selesai sholat, bertebaran. Kenapa? Untuk menjemput rizki tadi. Nah, apakah satu keluarga dan orang per orang itu ada kaitannya, atau memang rizki itu dikaitkan dengan keluarga? Saben wong duwe rezeki dhewe-dhewe, apa rezeki kuwi dibrokke sak keluarga siji gitu. Saya mempunyai pandangan ya dari beberapa literasi yang pernah saya dapatkan, setiap orang itu mempunyai hak rizkinya masing-masing. Setiap orang itu mempunyai hak rizkinya masing-masing. Adapun Allah SWT menjadikan sarananya itu bisa melewati keutuhan satu keluarga tadi, atau bahkan orang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang yang pekerja, dia melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya setiap hari ini kerja dan saya punya saudara, setiap hari cuman datang ke majelis jenengan, sedangkan dia menikmati rezeki bersama saya yang mencari pekerjaan tadi." Ana wong loro, ya, sing kerja siji, sing sekolah siji. Sing sekolah ra kerja melu mangan hasilnya sing kerja gitu ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya bisa jadi rezeki kamu lantaran adanya tanggungan ini, Pak. Ya, kadang-kadang kita merasa mendapat banyak. Padahal dalam banyak ini ada hak orang-orang yang di bawah kita. Nah, berarti rezeki awake dhewe sak pira, Pak? Cukup yang kita rasakan kan? Yang kita pakai jadi pakaian rusak, yang kita makan jadi kotoran, yang kita sedekahkan, yang itu jadi otentik milik kita kan. Nah, maka konsep rezeki sebetulnya itu murni dari Allah, diberikan bisa orang per orang, bisa melewati keluarga tadi. Tapi tidak ada masalah dengan itu ya. Artinya bentuk rezeki dari Allah SWT itu sebetulnya tidak melulu diasumsikan sebagai materi. Itu yang penting. Itu yang harus kita bangun, bahwa rezeki itu bukan uang, rezeki itu bukan aset, rezeki itu bukan materi. Tapi yang kita sebut tadi bagian dari rezeki. Paham ya? Jadi kalau kita mengatakan keluarga, di situ ada bapak, di situ ada ibu, di situ ada anak, di situ ada saudara, mungkin di situ ada orang tua. Itu namanya keluarga. Tapi kalau disebut bapak, ini keluarga atau bukan? Bukan. Bapak itu bagian dari keluarga. Maka kalau disebut rizki, sehat itu rezeki. Gini betul. Kesempatan itu rezeki. Bisa beribadah itu rizki, berkumpul dengan orang soleh itu juga rizki. Kita bekerja mendapatkan uang, bisa membeli barang, terus bisa mempunyai aset, itu juga rizki. Maka kalau kita mengatakan rizki, pahami rizki secara utuh tadi. Rizki itu apa? Rizki adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada hambanya, yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah lagi. Itu yang namanya rizki, Pak. Jadi kalau pemberian Allah kepada hamba tapi digunakan untuk bermaksiat kepada hamba, itu bukan rizki itu. Itu malah fitnah namanya, bukan rizki. Ya. Dulu punya sepeda, ketika naik sepeda sregep ngaji, terus ndonga, ya Gusti nek duwe Honda penak ki ngajine iso cepet. Ketika diberi Honda, dia yo ngaji yo dolan, Pak. Ya kan? Terus akeh dolane malah ora sida ngaji. Maka kendaraan ini bukan rezeki. Fitnah itu gitu. Nah, maka yang saya yakin sampai hari ini, setiap seorang itu mempunyai jatah rizkinya. Maka Allah kadang-kadang melewatkan kepala keluarga atau orang-orang di dalam lingkungan keluarga tadi. Begitu ya kira-kira ya. Maka tetap saja Allah mengatakan rizki itu di langit, tapi Allah juga mensyariatkan untuk berikhtiar.
Nah, yang benar Imam Syafi'i atau Imam Malik ketika mendefinisikan tentang rizki tadi? Imam Syafi'i mengatakan kerja dulu, kalau nggak kerja nggak bakal dapat. Imam Malik mengatakan nggak usah kerja, kalau memang rezeki datang sendiri nanti. Yang benar yang mana, Pak? Ternyata ini adalah kesempatan saja. Konsep ini semua benar, Pak. Bagi orang tua, sepuh, yang renta, yang ketika bekerja malah madorot, dia malah tidak boleh bekerja, Pak. Karena dengan dia di rumah mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa, banyak berzikir, banyak melakukan aktivitas kesolehan, Allah datangkan rizkinya nanti. Tapi kalau yang sehat, yang masih kuat, kok neng masjid umpetan delik gitu ya, sama sahabat Umar ditendangi itu yang seperti itu. Bocah sik kuat, sik rasa kok neng masjid wae, neng masjid wae gitu ya. Usaha sana. Karena dia masih banyak mempunyai energi dan kesempatan untuk bisa memaksimalkan menjemput rizki bagi dirinya dan orang lain. Ini ada satu ibarat ini ya, satu percontohan. Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar pada masa setelah tabi'in, itu mempunyai murid namanya Sirri As-Sakti. Ketika di majelis seperti ini, Ibrahim bin Adham itu tengok-tengok ya, berapa hari ini kok Sirri Sakti nggak datang ini. Ya, esok rak teko, awan rak teko, mengi rak teko sisa. Ngesuwe ngono meneh, Pak. Terus ditanyakan kepada para sahabatnya, ada yang tahu ndak ini Sirri Sakti ini kok nggak masuk kajian kemana? Lalu ada yang jawab, wahai Syekh, saya kemarin melihat dia ada di pasar. Lalu Ibrahim bin Adham mendeteksi apakah benar muridnya itu ada di pasar. Ternyata benar, Pak. Sirri Sakti ini ada di pasar. Apa yang dilakukan? Dia duduk di tepi jalan sambil memasang kopiahnya seperti ini. Lalu ada orang yang ngasih, ada yang lalu saja, ada yang ngasih juga gitu ya. Lalu gurunya mendatanginya, wahai Sirri Sakti, kenapa engkau berbuat seperti ini? Bukankah engkau diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kesempatan dan juga umur yang masih muda? Apa kata beliau? Wahai tuan guru, wahai Syekh, kemarin saya pas jalan-jalan ke tepi hutan, saya melihat ada seekor gagak yang patah sayapnya. Lalu saya bergumam di dalam hati, bagaimana Allah akan memberikan rizki kepada gagak yang patah sayapnya ini. Lalu ditunggulah ya beberapa saat. Dia pantau, dia mati gagak itu, bagaimana nanti cara mendapatkan rizkinya. Tidak begitu lama datang seekor gagak yang bertengger di dekat gagak tadi, dan di paruhnya membawa makanan dan ditaruh di depan gagak yang patah sayap tadi. Maka gagak yang sayapnya patah tadi memakan makanan yang dibawa oleh gagak yang lain tadi. Maka Sirri Sakti menyimpulkan, oh kalau begitu, kalau memang ini rezeki saya tidak ngapa-ngapain, saya diam saja, pasti Allah akan datangkan kepada saya. Maka yang dilakukan, dia diam, terus kopiahnya diwalik gitu ya. Memang ada yang mengasih dan memang ada yang mengabaikannya. Tapi gurunya ngelus dodo, ya Gusti, bocah kok pintere kaya ngono lele gitu ya. Kenapa engkau mengambil ibroh dengan gagak yang patah sayapnya? Padahal kamu diberi kesehatan, kesempatan dan umur masih muda. Kenapa engkau tidak mengambil ibarat dari gagak yang sehat? Kamu bekerja semaksimal mungkin, kamu berikhtiar semaksimal mungkin, lalu hasilnya kamu bisa berbagi kepada yang membutuhkan. Kadang-kadang kita salah menyimpulkan aja, Pak. Ya. Ngomongi keset ra gelem, tapi ora gelem kerja tenan gitu ya. Terus ngomongnya seperti tadi, seperti seorang bijaksana. Ya, mulai rezekine ra teko dhewe. Ya enggak gitu juga. Kalau kita masih diberi oleh Allah sarana tadi, kesempatan, kesehatan, umur yang muda, kok tidak bekerja, Allah enggak datangkan rizki, Pak. Kenapa? Kita mengabaikan rahmat dan anugerah Allah tadi. Gitu ya.
Lagi sing nom-nom kudu semangat ini. Ya. Nah begitu. Nah nanti kalau sudah mulai renta, pasang kuda-kuda, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah datang itu rezeki. Maka semua penduduk Madinah, ya, ketika masuk umur mereka 40 tahun, otomatis Pak giat itikaf di masjid. Karena apa? Bisnisnya sudah selesai, ya. Masa pencarian hartanya sudah usai, Pak. Nah kita kan enggak, ya. Remaja foya-foya, ya. Berkeluarga lagi bingung, wah meh opo iki. Kan gitu ya kalau kita. Nah, sampai ketika nanti kita punya tanggungan banyak, usia kita sudah tua, kita ya jadi kerepotan. Maka persiapkan masa muda kita untuk mempunyai kesuksesan ya di masa-masa yang akan datang, sehingga masa tua kita bisa kita optimalkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya kira-kira seperti itu ya. Maka prinsip yang seperti itu juga dibantah dengan filosofi Jawa yang lain ya, akeh anak akeh rezekine. Kenapa? Karena setiap dari anak punya rezeki masing-masing.